Baik, selamat siang. Saya dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Silvanus Hendru selaku ketua kelompok, dan anggota saya ada Samuel, Anastasia, Nadila, Dita, sama Aldi. Di sini saya akan menjelaskan de facto. Baik, langsung saja. De facto dalam bahasa Latin adalah ungkapan yang berarti pada kenyataan, fakta, atau pada praktiknya. Dalam hukum dan pemerintahan, istilah ini mengacu praktik yang sudah terjadi meski hal tersebut tidak diakui secara resmi di mata hukum. Istilah ini biasa digunakan sebagai kebalikan dari de jure, yang berarti menurut hukum. Ketika orang mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan hukum, pemerintah, atau hal-hal teknis seperti misalnya standar yang ditemukan dalam pengalaman sehari-hari yang diciptakan atau berkembang tanpa berlawanan dengan peraturan. Bila orang sedang berbicara tentang hukum, de jure merujuk kepada apa yang dikatakan hukum, sementara de facto merujuk kepada apa yang terjadi pada praktiknya. Istilah de facto dapat pula digunakan apabila tidak ada hukum atau standar yang relevan, tetapi sebuah praktik yang lazim sudah mapan dan diterima, meskipun mungkin tidak sepenuhnya bersifat universal. Berdasarkan sifatnya, de facto terbagi menjadi dua, yaitu sementara dan tetap. Untuk yang sementara, de facto bersifat sementara adalah pengakuan dari negara lain tanpa melihat perkembangan negara tersebut. Apabila negara tersebut hancur, maka negara lain akan menarik pengakuannya. Sementara untuk yang tetap, de facto bersifat adalah pengakuan dari negara lain terhadap suatu negara yang hanya bisa menimbulkan hubungan di bidang perdagangan dan ekonomi. Baik, selanjutnya penjelasannya akan dilanjutkan rekan-rekan kelompok saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Witunda Anastasia dengan NIM 20101117292. Saya akan menjelaskan materi pengertian de jure. De jure berasal dari bahasa Latin klasik yang digunakan untuk menjelaskan pengakuan terhadap suatu kondisi ataupun ketetapan oleh hukum-hukum yang berlaku, baik secara lokal maupun internasional. Istilah de jure ini memiliki dua buah sifat, yakni de jure yang bersifat tetap dan de jure bersifat penuh. De jure yang bersifat tetap artinya pengakuan yang diberikan untuk selamanya kepada negara ataupun suatu fenomena tertentu. Pada umumnya, pengakuan seperti ini hanya diberikan kepada negara-negara yang memiliki hubungan erat dengan negara pengakuannya. Selain itu, negara yang diakui ini juga harus memiliki ketahanan dan kestabilan nasional yang tinggi karena diproyeksikan akan terus dalam waktu yang lama. Sedangkan de jure yang bersifat penuh artinya adalah bahwa negara tersebut sudah diakui secara penuh oleh negara pengaku. Oleh karena itu, sudah diakui adanya hubungan internasional dan juga kerjasama internasional antara kedua negara ini. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Samuel Gapiloro. NIM saya 20101172994. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara kemerdekaan diakui berdasarkan de facto dan de jure. Setelah mengetahui pengertian dari de facto dan de jure tersebut yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, maka ada beberapa perbedaan antara kedua pengakuan ini. Berikut ini perbedaan de facto dan de jure, yaitu pengertiannya. De facto memiliki artian bahwa negara ataupun fenomena tersebut diakui karena memang faktanya sudah ada.
secara nyata di lapangan. Sedangkan de jure memiliki artian bahwa negara ataupun fenomena tersebut diakui karena sudah sah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan hukum-hukum yang berlaku. Bentuk pengakuannya terdapat pula perbedaan bentuk pengakuan antara de facto dan juga de jure. Dalam bentuk de facto terdapat dua jenis, yaitu de facto tetap dan juga de facto sementara, yang berbeda jangka waktu serta komitmen pengakuannya. Sedangkan untuk de jure terdapat dua jenis pengakuan, yaitu de jure penuh dan de jure tetap. Kedua jenis de jure ini memiliki bentuk dan makna pengakuan yang berbeda. Sekian. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dasar pengakuan. 1. Dasar pengakuan. Suatu negara akan mendapatkan pengakuan de facto oleh suatu negara ataupun oleh pemerintahnya dan hukum nasional jika sudah memiliki beberapa syarat dan ketentuan yang ditetapkan negara. Ada juga beberapa syarat dasarnya, yaitu adanya wilayah, rakyat, dan juga perintah yang berdaulat di negara tersebut. Berbeda pula dengan de jure. Suatu negara akan diakui oleh hukum internasional jika ia memenuhi syarat dari hukum yang ditetapkan hukum internasional. Salah satu cara agar sebuah negara dapat secara de jure diakui oleh komunitas internasional. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang jangka waktu pengakuan. De facto. De facto memiliki dua sifat dalam jangka waktu pengakuan, yakni ada sementara dan juga tetap. Sedangkan untuk de jure, pengakuannya hanya satu dan memiliki sifat yang tidak terbatas dengan waktu. Jika pada suatu saat di masa depan negara itu melakukan hukum atau tidak lagi sesuai dengan aturan yang berlaku, maka dapat dicabut pengakuannya. Bentuk hubungan bilateral. Di dalam bentuk hubungan bilateral ini, untuk pengakuan de facto, maka suatu negara yang memberikan pengakuan tertentu pada suatu negara belum tentu bisa menjalin hubungan internasional. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan bilateral dalam berbagai aspek, terutama di bidang ekonomi dan juga politik. Hal ini terjadi karena bisa saja negara yang sah secara de facto tersebut tidak sah secara de jure, sehingga mendapatkan sanksi ekonomi ataupun larangan untuk berhubungan dengan negara-negara lain. Sedangkan untuk pengakuan de jure, negara yang mendapatkan pengakuan baik yang mengaku ataupun diakui sudah pasti bisa melakukan hubungan bilateral. Sedangkan di dalam cara pencabutan pengakuan, pengakuan secara de facto bisa dengan mudah dicabut, asalkan suatu negara mau mengeluarkan pernyataan resmi untuk mencabut pengakuannya. Pernyataan resmi tersebut bisa dilakukan dengan berbagai macam media, baik dengan media tertulis maupun lisan. Berbeda dengan pengakuan de jure, jika suatu negara ingin mencabut pengakuan yang telah diberikan, maka ia harus melakukannya dengan ranah hukum internasional. Saya akan menjelaskan materi tentang isi dokumen Magna Carta. Isi Magna Carta sebagai berikut. 1. Raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan gereja Inggris. 2. Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak. 3. Para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk. 4. Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah. 5. Seseorang budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya. 6. Apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan menghormati kesalahannya. 7. Kekuasaan raja harus dibatasi. 8. Hak asasi manusia atau HAM lebih penting daripada kedaulatan, kekuasaan politik,
dan hukum. Magna Carta dianggap sebagai lambang perjanjian hak-hak asasi manusia dan dianggap sebagai tonggak perjuangan lahirnya hak asasi manusia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.